Hari ini kita akan lanjutkan lagi proses pembelajaran kita dengan mempergunakan aplikasi MIT Apps Inventor. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka situs dari Apps Inventor ini, anak-anak ya. Pastikan anak-anak pada saat membuka situs mempergunakan akun emailnya masing-masing. Nah, setelah halaman ini terbuka, langkah selanjutnya adalah silakan klik menu Create Apps Inventor ini. Ya, setelah diklik, nanti kita akan ketemu halaman dari halaman depan dari Apps Inventor. Nah, ini ya, halamannya bisa kosong, bisa juga terisi tergantung project terakhir yang sudah anak-anak buat. Untuk memulai project kita hari ini, kita awali dulu dengan memilih menu project, kemudian start new project. Selanjutnya, silakan anak-anak tuliskan nama projectnya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat project yaitu belajar penggunaan layout. Oke, anak-anak boleh tulis belajar layout, itu boleh. Kalau misalnya mau dilanjutkan dengan project 2, project 3 juga boleh. Silakan disesuaikan. Oke, saya kasih namanya yang sini project layout 1 gitu misalnya. Kalau sudah, silakan oke. Nah, projectnya sudah aktif. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mulai untuk belajar penggunaan layout. Komponen layout itu ada di bagian palet anak-anak ya, di bagian sebelah kiri, di bawah komponen user interface. Silakan di scroll kalau belum kelihatan. Nah, ini ya. Ini ada pilihan layout. Ya, Ibu perkecil tampilannya. Oke, ini pilihan layout. Kalau kita klik, nah nanti akan muncul pilihan-pilihan layout. Di sini ada tampil 5 pilihan layout. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 komponen yang ada pada pilihan atau komponen layout. Oke, yang kita pelajari adalah bagian yang horizontal arrangement dan juga vertical arrangement. Oke, kita akan coba satu persatu ya. Oke, yang pertama pilihan horizontal. Apa sih maksud dari penggunaan ini? Ya. Oke, silakan diklik, kemudian anak-anak taruh pada layar, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini di bagian properties apa-apa saja yang perlu kita atur. Ya. Nah, di bagian horizontal itu berarti tampilan nanti dari layout ini adalah secara horizontal atau secara mendatar. Ya, apa sih maksudnya? Oke, sebentar anak-anak pasti paham, ya. Kemudian yang kedua, saya klik pembedanya yaitu yang vertikal ya. Oke, vertikal saya taruh di bagian bawah. Nah, sekilas kan tampak sama ya. Sekarang untuk membedakan yang bagian horizontal, bisa diklik horizontal sehingga di sini aktif. Saya akan ganti warnanya. Misalnya Ibu pilihkan warna yang horizontal itu dengan warna pink gitu misalnya. Oke, saya pilihkan warna pink. Nah, kemudian yang vertikal itu saya beri nama di bagian background color-nya. Misalnya saya beri warna orange, yellow atau kuning. Nah, biar bisa membedakan ya. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Nah, kemudian yang horizontal, perhatikan di propertiesnya, saya ganti align horizontalnya atau perataan secara mendatarnya dengan pilihan center.
Oke, apa yang terjadi kalau misalnya kita memilih align horizontalnya ini dengan center? Oke, kita lihat sekarang ya. Kita aktifkan komponen user interface. Oke, kemudian saya akan berikan label. Saya taruh label di sini. Nah, ini nanti otomatis bagian dari horizontal ya, arrangement horizontalnya ini dia akan mengecil menyesuaikan dengan label. Kemudian saya akan taruh text box juga, text box. Oke, saya taruh di sini. Oke, saya coba. Oke. Nah, ini dia ya. Agak dirasa-rasain enggak ya? Oke. Dengan pilihan horizontal ya, layout yang horizontal, kemudian saya atur align horizontalnya dengan center, tampilannya seperti ini nah. Ya, kalau misalnya align vertikalnya saya atur juga dengan center. Oke, anak-anak bisa perhatikan. Ya, tulisan label ini ya yang tadinya agak ke atas, dia akan otomatis memposisikan diri menjadi di tengah-tengah kalau kita setting dengan center. Oke. Bisa diperhatikan di bagian horizontal ya, aturan secara horizontalnya itu center, berarti dia akan tepat berada di tengah-tengah. Kemudian aturan align vertikalnya juga saya taruh center sehingga atas bawah menyesuaikan. Ini pembedanya. Oke, kalau saya taruhnya top, dia tulisannya agak ke atas. Kalau saya taruhnya bottom, tulisannya agak ke bawah. Oke. Saya taruh di tengah-tengah. Oke, itu. Nah, kemudian anak-anak bisa melihat di sini untuk bagian layout horizontal. Nah, posisi dari teks dan juga label itu bisa beriringan secara horizontal. Teksnya di label sebelah kiri dilanjutkan dengan textbooknya di sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita menginginkan agar nanti posisi dari tampilan desain program kita mau dia ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, berarti kita memanfaatkan bagian layout yang horizontal. Ya, horizontal kita pakai. Nah, kemudian masih di bagian horizontal, untuk mempercantik tampilan, ya, yang perlu juga kita perhatikan adalah di bagian propertiesnya, selain memperhatikan bagian align horizontal dan align vertikal, anak-anak juga bisa memperhatikan bagian height atau tinggi dan juga wide atau lebarnya. Ya, misalnya kalau kita pakai height-nya itu, kalau yang aktif kan otomatis ya. Kalau kita pakai fill parent, yang terjadi dia banyak menghabiskan tempat ya, dia akan ke bawah ya, tingginya menyesuaikan dengan sisa. Kalau ini diperkecil, nanti dia sisanya akan full ya. Itu untuk pengaturan height-nya. Oke, untuk height-nya saya tetap pakai otomatis, menyesuaikan saja secara otomatis. Nah, karena sekarang Ibu menginginkan bagiannya itu memenuhi ke samping atau di bagian lebar, jadi Ibu pilih bagian fill parent-nya di bagian wide. Ya, di bagian wide Ibu aktifkan fill parent ini. Oke. Nah, sehingga dia tepat berada di tengah-tengah dengan pengaturan center dan juga lebarnya memenuhi layar. Nah, itu untuk bagian horizontal arrangement ya, horizontal arrangement.
Nah, perlu juga diperhatikan bahwa kalau misalnya kita ingin menaruh teks di bawahnya, dengan menggunakan horizontal arrangement, itu posisi teks ataupun text box itu selalu ke samping. Jadi kalau misalnya kita isi lagi dengan text box yang kedua, itu misalnya atau dengan label yang kedua, saya coba dengan label. Nah, tulisan itu akan ada di samping. Tuh, dia nggak mau di bawah, ya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan biar bisa membuat tulisannya di bawah lagi, nah itu strateginya kita harus membuat lagi horizontal arrangement ini, double buat gitu ya, itu maksudnya. Seperti ini ya, kalau Ibu ambil contoh lagi, misalnya layout, kemudian horizontal arrangement, saya taruh di bawahnya. Nah, ini horizontal arrangement yang kedua, Ibu atur, blank horizontalnya center, ini juga center, backgroundnya, oke, biar agak beda ya. Saya pakai green, oke. Kemudian untuk height-nya tetap, bagian width-nya, fill parent, oke. Tuh, sekarang Ibu isi dengan teks yang kedua. Misalnya seperti ini ya. Ini label, oke, otomatis dia akan berada di tengah nah, karena sudah di set. Kemudian textbook, oke, ini textbook. Nah, itu ya, kita jadinya bisa punya dua data seperti ini. Oke, sudah. Nah, itu untuk bagian yang horizontal arrangement. Ya, jadi kalau kita menginginkan posisi teks kita beriringan kiri dan kanan, layout yang kita pergunakan itu adalah horizontal arrangement. Ya. Nah, untuk kebalikannya, kalau kita menginginkan posisi teksnya itu menurun ya dari atas ke bawah, nah, pilihannya adalah vertical arrangement. Ya, ini vertical arrangement. Yang ini vertical arrangement ya. Tadi Ibu juga sudah menaruhnya yang kuning ini vertical arrangement ya. Oke. Pengaturan arrangement perataan juga sama. Secara horizontal bagaimana? Apakah mau ditaruh di tengah? Kalau secara vertikal apakah juga di tengah? Oke, saya atur center-center sekarang ya. Oke, kemudian untuk width-nya bagaimana dan juga untuk height-nya bagaimana. Ya, ini hampir sama maksudnya kalau width-nya saya pakai fill parent. Nah, nanti begini dia. Lebarnya memenuhi layar. Kalau misalnya height-nya saya pakai fill parent juga, nanti dia memenuhi layar juga ke bawah. Ya, yang umumnya diatur itu adalah width-nya atau lebarnya dipakai fill parent, sedangkan height-nya otomatis. Ya, menyesuaikan. Oke, saya taruh seperti ini. Nah, sekarang kalau kita menaruh label ataupun text box seperti apa hasilnya? Oke, kita ke komponen user interface. Nah, kita klik label. Oke, kita taruh di sini. Ya, saya taruh sembarang saja. Dia akan otomatis di tengah. Ya, kenapa mau di tengah? Karena bagian ini udah diatur center ya. Nih, perataan horizontalnya di tengah, kemudian perataan vertikalnya juga di tengah. Jadi dia otomatis posisinya di tengah. Terus kalau misalnya saya klik text box atau taruh text box, dia nggak mau ke samping. Pasti dia milihnya ke atas atau ke bawah. Kita atur biar di bawah, biar labelnya lebih di atas maksudnya. Oke, otomatis begitu. Nah ya, ini yang bisanya hanya atas, bawah gitu aja. Dia nggak mau ke samping. Itu efek dari penggunaan vertical arrangement. Gitu. Nah, kemudian, enaknya kalau vertical arrangement, kalau kita misalnya mau buat data yang banyak, ya, atas bawah,
kita tidak perlu membuat vertical arrangement-nya berbanyak, ya. Cukup satu. Nanti kalau misalnya mau nambah label lagi, taruh saja di bawahnya. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Oke, seperti ini. Ups, salah. Taruh agak ke atas. Oke. Nah, seperti itu. Dia akan menyesuaikan seperti itu. Nah, ya. Nah, Ibu tekankan lagi untuk pengaturan di bagian appearance dari vertical arrangement ini, ya. Efek dari pengaturan like horizontal ini, kalau Ibu taruh center, seperti ini hasilnya. Kalau Ibu taruh left, nah dia akan rata kiri, ya. Kalau misalnya Ibu taruh dengan right, nah dia rata kanan, ya. Oke, Ibu memilihnya center biar di tengah-tengah, ya. Nah, kemudian untuk bagian like vertikal, ini, ya. Kalau top pilihannya dia akan rata atas, agak ke atas posisinya. Oke, karena tadi udah pas, sudah disesuaikan. Kalau bottom dia agak ke bawah harusnya, ya. Karena ini tempatnya sudah menyesuaikan, jadi kurang begitu kelihatan, ya. Sudah di tengah-tengah semua. Nah, seperti itulah penggunaan layout, ya. Nah, dari penggunaan layout ini akan membantu kita untuk mengolah tampilan, ya. Mengolah tampilan dari program yang mau kita buat. Nah, di samping itu dengan menggunakan pengaturan layout ini, ya, itu juga memudahkan kita untuk memindahkan beberapa komponen yang terdapat dalam satu layout. Misalkan yang vertical arrangement ini, kalau mau kita pindah sekalian ke 4 komponen ini, bisa kita sekalian pindah. Misalnya yang di vertikal, oh ini salah posisi, mau taruh di atas itu misalnya. Oke, itu ya. Nah, itu misalnya. Oke, sorry nak ya, saya ulangi. Nah, itu ya. Oke, ini yang di text box, yang di horizontal juga. Nah, seperti itu, ya. Yang ini saya ulangi dulu ya, yang vertikal. Ya. Nah, ini kalau dipindah, nah sekalian dia jadinya, bisa mempermudah, ya. Nah, itu fungsi dari penggunaan layout. Baik anak, itu saja dulu untuk latihan penggunaan layout. Nanti silakan disesuaikan dengan keperluannya untuk mendesain dari program aplikasi yang mau anak-anak buat. Selamat berlatih.